Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Geram atas permintaan penundaan tersebut dan meminta agar Ibunda Loli segera dilakukan penahanan paksa. Meninggalkan sidang cerai Baim Wong dan Paula Verhoeven yang semakin panas, huru-hara industri kecantikan Indonesia juga terus menghadirkan fakta mengejutkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah polemik pengusaha skincare Reza Gladys yang tengah berseteru dengan selebriti kontroversial ibunda dari Loli. Berawal dari laporan Reza Gladys yang menuding adanya dugaan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang yang menjadikan ibunda Loli dan asistennya Mail sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari 2025 lalu. Namun, sang artis meminta pemeriksaan ditunda hingga 3 Maret 2025 karena alasan pekerjaan. Kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring pun geram atas permintaan penundaan tersebut dan meminta agar ibunda Loli segera dilakukan penahanan paksa. Di sisi lain, Reza Gladys dan suaminya berharap keadilan akan ditegakkan dengan lurus. Mereka menyinggung bahwa semua orang sama di mata hukum, termasuk tersangka yang sampai detik ini dianggap masih terus menyindir lewat media sosial. Persoalannya adalah ya si tersangka sudah melakukan pidana-pidana yang menjelek-jelekkan klien kami. Bahkan institusi negara juga dijelek-jelekkan. Saya heran juga kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Kenapa penyidik tidak melakukan penahanan terhadap si tersangka itu. Pemerasan nggak ada yang meras. Saya yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di-review, tapi dia sendiri yang bilang diperas. Bang, tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya, karena kalau saya tidak melaksanakan ini, saya kena denda. Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami. Yang pasti sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi adanya upaya-upaya paksa terhadap kedua tersangka. Semua sama di mata hukum ya, mau siapapun semua sama di mata hukum. Ya, kami ke penyidik aja. Ke penyidik, ke Polda Metro Jaya, pokoknya kami menunggu keadilan. Seperti itu. Terima kasih ya semuanya ya. Pihak kuasa hukum Reza Gladys juga menyebut adanya hal janggal terkait ponsel sahabat ibunda Loli yang dijadikan barang bukti namun bisa digunakan kembali setelah pengajuan pinjam. Ia pun menyindir bahwa ibunda Loli tidak kooperatif dan khawatir pihaknya bisa menghilangkan barang bukti. Terkait 3 unsur kesalahan pihak sang artis dan Mail, Julianus bertekad keduanya harus segera ditahan. Sebagai bentuk kekecewaan, ia bahkan mengadukan Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya ke Irwasum Polri karena dugaan tidak melaksanakan normatif hukum acara. Julianus juga menyinggung soal penahanan Fadel Bajideh terkait kasus yang dilaporkan ibunda Loli namun ditahan dengan sangat cepat. Kita harus melihat upaya penegakan konstitusi terhadap upaya paksa kan harus dilaksanakan oleh pihak penyidik. Seperti itu aja, nggak ada yang lain kok. Ya ingat, Mami Isa juga ditahan kan? Nah kemudian Fadel ditahan. Nah kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Kenapa ini enggak? Ya kami kan harus menuntut. Itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Pertama, dia sudah mangkir 2 kali. Kedua, terkait barang bukti yang kami dengar informasinya, ya salah satu handphone milik Dr. O, itu kan sudah dilakukan pinjam pakai oleh si Dr. O-nya. Nah, kekhawatiran kami bahwa adanya satu kerjasama untuk menghilangkan barang bukti itu. Sementara itu, berbeda kisah, perseteruan antara Rasman Nasution dan Hotman Paris Hutapea juga kembali memanas. Kemarin, Rasman dan kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo pun
telah diperiksa atas laporan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman menegaskan bahwa aksinya yang ricuh di persidangan pada tanggal 6 Februari 2025 tidak bermaksud menyerang instansi manapun atau menghina pengadilan. Menurutnya, apa yang dilakukan hanya mengkritik tindakan oknum tertentu, sehingga ia sempat meluapkan emosi di persidangan karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Namun, Rasman mengaku bahwa dirinya percaya diri tidak akan terbukti bersalah atas pasal-pasal yang dilaporkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pemeriksaan tadi sudah selesai dalam rangka klarifikasi atau undangan interview. Saya dan saudara Firdaus tadi sudah mengikuti pemeriksaan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak bermaksud menyerang institusi. Tidak menyerang institusi kehakiman. Mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. No. Saya dengan saudara Firdaus sudah meminta maaf lisan dan tulisan. Dan alhamdulillah hari ini juga saya telah diperiksa atas laporannya Bapak Ketua Pengadilan. Ya, saya juga terima kasih kepada Ketua Pengadilan. Ya, sekali lagi saya meminta maaf berkali-kali atas kekeliruan saya sebagai kuasa hukum Pak Rasman. Saya minta maaf kepada Ketua Pengadilan, kepada Ibu Hakim juga, Ibu Sofia Tambunan. Memohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya, bagaimana pandangan rakyat Indonesia dan rakyat dunia terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok yang sudah dipersiapkan. Lebih lanjut, Rasman menyatakan dirinya siap untuk menjalani sidang lanjutan atas kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang digelar hari ini. Namun, ia mengaku tidak tahu apakah sidang akan ditunda atau tidak, mengingat Hotman yang akan kembali diperiksa dalam persidangan tengah sakit. Ya, Hotman Paris baru saja selesai menjalani perawatan di Singapura setelah divonis abses hati atau adanya nanah di hati. Kini kondisinya mulai membaik dan dikabarkan akan segera pulang ke tanah air. Dalam unggahannya di media sosial, Hotman pun masih memberikan sindiran pedas kepada sang seteru. Ia bahkan tegas memperingatkan Rasman tentang keyakinan pengacara Fadel Bajideh tersebut yang akan masuk penjara. Sampai ketemu, siap lawan dan kawan, apalagi musuh, I will be there. Yang sudah keterlaluan, I will find you. Saya tidak pernah melupakan kamu sampai kau benar-benar mendapat ganjaranmu. Kami akan hadir untuk pemeriksaan Hotman. Persoalannya Hotman sudah pulang nggak ada di Singapura. Karena kan ada di situ dia buat caption bahwa lever hatinya itu bernanah. Sampai dia kutip beberapa penjelasan kedokteran. Ya kalau saya kan anak saya, istri saya kan orang kesehatan. Jadi saya kira Hotman butuh istirahat menurut saya. Tapi kalau dia merasa sudah sehat, ya kita tunggu saja besok. Karena ya, ditunda atau tidak besok dia di pengadilan. Enggak, Hotman Paris suruh sembuh dulu deh. Gue kasihan kalau ngomong gitu, lagi sakit begitu. Takutnya dia ntar koma, ntar lewat lagi, kasihan gitu loh. Udah sekarang suruh sembuh dulu Hotman Paris. Fokus dulu biar kumpul sama keluarga gitu loh. Nggak usah julid-julid sama gue. Kan gue udah bilang, gue nggak mau ngomongin masalah ini sebenarnya sama Hotman Paris. Kasihan, dia tuh senior gue, orang udah tua gitu. Sebelumnya, Hotman sempat memberikan pernyataan bahwa ia jatuh sakit setelah sebelumnya digigit berang-berang peliharaannya. Ia kemudian mendapatkan suntikan tetanus, namun karena begitu banyak aktivitas dan kelelahan hingga membuatnya tumbang saat di persidangan 20 Februari lalu. Namun ternyata ia mengungkapkan hasil pemeriksaan di Singapura terkait abses hati yang mengejutkan publik. Meski saling berseteru, namun Rasman lagi-lagi mendoakan kesembuhan Hotman. Tetap saja, ia juga memberikan sentilan terkait gaya hidup Hotman, bahkan menyarankannya untuk lebih baik beristirahat.
Berita bagus dari 5 dokter spesialis rumah sakit Singapura. Penyebab infeksi karena ada nanah di hati atau liver. Jadi bukan karena gigitan berang-berang. Ya, saya pikir dia berobat dulu lah. Apa penyebab lever bernanah? Yang pasti setahu saya, ini bukan bernanah lever ya. Kalau orang kena lever, tidak boleh begadang. Tidak boleh minum keras. Jelas itu ya. Tidak boleh kerja terlalu letih. Nah, 3 ini bisa nggak dia menguranginya? Ya mudah-mudahan besok Hotman sehat, rekan kita ini, dan jangan besok ketika kami tanya menjadi masalah baru kurang sehat, kira-kira begitu. Jadi saya pikir ya itu tadi, kita nggak bisa mengatakan diri kita sehat di depan publik kalau pada faktanya di dalam kita sakit, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kami mendoakan dia sehat. Abses itu adalah suatu kantung isinya nanah atau infeksi kronis. Jadi di infeksi kronis minimal beberapa hari sampai minggu terbentuk suatu kantung. Abses itu sebenarnya melindungi supaya infeksinya nggak berlebih atau nggak meluas. Jadi abses itu namanya, isinya memang nanah kemungkinan atau produksi dari infeksi. Kalau abses hati itu adalah berarti infeksi yang ada di sekitar hati lalu dia dibendung oleh kantung. Jadi kantung yang berisi nanah. Nah, penyebabnya adalah bakteri, kemungkinan besar bakteri patogenik. Misalnya E. coli, kemudian bisa bakteri Klebsiella, kemudian ada Streptococcus, Staphylococcus, banyak jenis bakterinya. Dan kini viral di media sosial, video Rasman kembali jadi sorotan saat direkam seorang warga yang tengah mengantri dan diduga diserobot Rasman dan rombongan masuk antrian. Songong banget Pak Rasman ya. Main jalan aja dia, rombongan saya. Kita aja antri Pak. Nah, kita di skip.